Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Cakep. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lizardi Chandra Pratama Putra dengan NIM 105 dan dengan teman saya Subhan Primatanaya dengan NIM 104, juga Muhammad Dwi Nandif Nasrullah dengan NIM 118. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai respon auditor atas risiko yang dinilai. Selamat menyimak. Oke, sebelum kita mulai presentasi, akan saya isi dulu dengan pantun. Pantunnya itu, sofa empuk berwarna jingga, beli ayam dengan lalapan. Masa muda harus bekerja agar bahagia dan berkecukupan. Untuk subbab pertama akan dimulai dari saya. Subbab pertama itu mengenai prosedur audit yang responsif terhadap penilaian risiko saji material pada tingkat asersi. Nah, prosedur pengumpulan bukti dalam pengauditan itu diarahkan dengan penilaian atas saji material. Nah, dalam prosedur ini, sesuai dari International Standard of Auditing nomor 330 yang menyatakan tujuan auditor adalah untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai terkait penilaian risiko atas saji material dengan merancang dengan mengimplementasikan respons yang tepat terhadap risiko-risiko tersebut. Nah, sifat dasar dari prosedur audit itu merujuk dari tujuan tersebut serta tipenya juga. Nah, sifat dasar yang paling penting dalam audit itu terkait dengan risiko yang dinilai. Waktu dari prosedur audit itu merujuk pada kapan prosedur audit itu akan dilakukan, maupun periode dari tanggal atau penggunaan bukti auditnya. Nah, dalam penilaian auditor, itu terhadap risiko yang diidentifikasi pada tingkat asersi, memberikan dasar untuk mempertimbangkan pendekatan audit yang tepat untuk merancang dan melakukan prosedur audit lanjutan. Selanjutnya, masih sama, yaitu dalam menilai saji material itu masih ada cakupan mengenai pada tingkat laporan keuangan. Yang pertama, menekankan kebutuhan untuk mempertahankan sikap kewaspadaan profesional pada tim penugasan dalam menugaskan staf yang lebih berpengalaman atau pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus atau menggunakan tenaga ahli. Selanjutnya itu harus memberikan supervisi yang baik. Lalu selanjutnya itu menggabungkan elemen-elemen tambahan yang tidak dapat diprediksi dalam penentuan prosedur audit lanjutan yang akan dilanjutkan. Dan yang terakhir itu akan membuat perubahan secara umum terhadap sifat dasar, waktu, atau cakupan prosedur audit. Nah, selanjutnya itu ada alasan-alasan untuk penilaian risiko. Nah, alasan-alasan untuk penilaian risiko itu ketika auditor merancang prosedur audit yang akan dilakukan. Nah, auditor sendiri itu harus mempertimbangkan sejumlah alasan untuk penilaian, termasuk kemungkinan saji material yang akan diterima karena risiko bawaan, dan apakah penilaian risiko itu akan memperhitungkan pengendalian yang relevan sehingga akan menjadi pengendalian secara efektif. Nah, dengan menggunakan pendekatan pengujian, maka auditor dapat menurunkan risiko pengendalian. Selain itu, hal ini juga dapat mendeteksi risiko yang lebih tinggi. Selain itu, semakin tinggi penilaian auditor terhadap risiko yang diterima, maka pihaknya akan membutuhkan bukti audit yang lebih persuasif. Nah, ketika memperoleh bukti audit yang lebih persuasif karena penilaian terhadap risiko yang lebih tinggi, maka auditor dapat memperbesar jumlah buktinya atau memperoleh bukti yang lebih relevan atau reliable. Nah, auditor itu juga harus melakukan dokumentasi dalam kertas kerja terkait sejumlah respon atas penilaian atas risiko yang dinilai saji material yang dinilai. Nah, serta sifat, waktu, dan cakupan prosedur audit lanjutan yang akan dilakukan. Nah, dan auditor juga harus mendokumentasikannya sesuai dengan risiko yang dinilai pada tingkat asersi. Dan itu ada dasar bukti. Nah, dasar bukti itu ada, kita tahu ya kalau bukti itu adalah apapun yang dapat membuat seseorang percaya bahwa fakta, proporsi, atau asersi itu benar atau salah. Nah, bukti audit itu adalah informasi yang digunakan dalam auditor, yang digunakan oleh auditor dalam mengambil sejumlah kesimpulan yang menjadi dasar bagi opini audit. Nah, bukti audit itu juga menyertakan baik informasi yang dimuat dalam catatan-catatan akuntansi yang mendasari adanya laporan keuangan maupun informasi lainnya. Nah,
selain dari bukti audit, itu juga ada bukti elektronik. Nah, bukti elektronik itu merupakan data akuntansi entitas yang mungkin hanya tersedia dalam elektronik. Nah, biasanya dalam penggunaan data elektronik itu, data tersebut itu dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange atau sistem pemrosesan gambar. Nah, dalam Electronic Data Interchange itu sendiri, entitas dan para pelanggan atau pemasok menggunakan saluran komunikasi untuk melakukan transaksi bisnis secara elektronik seperti pembelian, penjualan, penagihan, piutang, dan masih banyak lagi. Nah, dalam bukti elektronik ini, kita sebagai auditor juga harus menggunakan computer assisted audit technique. Nah, itu juga kita harus menguasai ilmu tersebut juga. Nah, selanjutnya itu masuk ke asersi laporan keuangan. Nah, asersi itu adalah bentuk representasi manajemen baik secara eksplisit maupun sebaliknya yang diturunkan dalam bentuk laporan keuangan untuk digunakan oleh auditor saat mempertimbangkan berbagai tipe salah saji potensial yang dapat terjadi. Nah, asersi itu yang dibuat oleh manajemen dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, asersi terkait kelompok transaksi dan peristiwa yang terjadi selama periode audit. Yang kedua, itu asersi terkait saldo akun pada akhir periode. Yang ketiga, itu asersi yang terkait penyajian dan pengungkapannya. Nah, dalam asersi itu kita harus juga memiliki standarnya. Nah, standarnya itu ada 9. Yang pertama itu kejadian, kedua itu kelengkapan, ketiga itu akurasi, keempat itu pisah batas, kelima itu klasifikasi, keenam itu keberadaan, ketujuh itu hak dan kewajibannya, lalu ke-8 itu valuasi dan alokasi, dan terakhir itu pemahaman. Nah, setelah dari asersi itu ada pengujian pengendalian. Nah, dalam pengujian pengendalian itu merupakan prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji material pada tingkat asersi. Selain itu, auditor juga mengidentifikasi sejumlah kondisi yang mengindikasikan kinerja pengendalian dan penyimpangan yang mengindikasikan awal dari kinerja yang memadai. Nah, ketika mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian yang relevan, auditor itu harus mengevaluasi apakah salah saji materialnya apakah salah saji yang telah terdeteksi dengan sejumlah prosedur substansif mengindikasikan bahwa pengendalian itu tidak berjalan secara efektif. Nah, apabila sejumlah penyimpangan dari pengendalian diharapkan auditor itu dapat yang dilakukan itu akhirnya terdeteksi, nah auditor itu harus memberikan keterangan khusus. Nah, selanjutnya ada perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian. Nah, di sini tuh kita ada saat pengujian pengendalian itu hanya dilakukan pada pengendalian yang mana auditor itu menyatakan kalau pengendalian harus dirancang secara tepat untuk mencegah atau memperbaiki salah saji material dalam asersi. Nah, jadi kalau dalam pengujian pengendalian itu ada kalau ada yang dinyatakan kurang tepat, maka itu harus diperbaiki. Baiklah, selanjutnya yaitu prosedur substantif. Perlu kita ketahui bersama, pengertian dari prosedur substantif adalah pengujian yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit saat mendeteksi salah saji material atau salah saji signifikan yang apabila digabungkan dapat bersifat material dalam laporan keuangan. Nah, dalam prosedur substantif itu terdiri dari 2. Yang pertama, pengujian atas rincian yang terdiri dari kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Lalu yang kedua adalah prosedur analitis substantif. Auditor termasuk menyetujui isi laporan keuangan yang berasal dari catatan-catatan akuntansi, memeriksa penyesuaian yang bersifat material yang dibuat selama proses penyajian laporan keuangan, dan prosedur-prosedur lainnya yang berkaitan dengan proses akhir dari pelaporan keuangan. Prosedur analitis substantif ini umumnya lebih sering digunakan pada transaksi-transaksi dalam jumlah besar yang cenderung dapat diprediksi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pengujian atas saldo akun yang merupakan pengujian substantif yang memberikan asuransi yang memadai atas validitas
saldo akun buku besar dan mengidentifikasi adanya salah saji dalam akun-akun yang dimaksud. Pengujian atas saldo akun yang dilakukan auditor fokus pada lebih saji atau kurang saji dari line item dalam laporan keuangan. Auditor dapat memeriksa penerimaan kas yang diterima setelah akhir tahun, menguji adanya kurang saji, yang mana memberikan bukti atas keberadaan dan pengukuran akun-akun. Nah, dari contoh yang kita baca, yang saya paparkan, kita dapat melihat aspek menarik dari pengujian atas saldo akun, yang mana pengujian memanfaatkan karakteristik bawaan dari sistem akuntansi pembukuan berganda. Transaksi-transaksi akuntansi menyertakan pembukuan berganda. Dari perspektif auditor, hal ini berarti bahwa pengujian atas salah satu sisi transaksi merupakan pengujian secara simultan pada sisi transaksi yang lain. Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan sebuah pantun. Makan malam dengan ikan asin. Ikan asin rasanya asin. Salam hangat saya ucapkan sebelum presentasi dilaksanakan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengujian interim menggunakan prosedur-prosedur substantif. Terdapat beberapa pertimbangan saat menentukan waktu pelaksanaan prosedur-prosedur substantif. Dalam beberapa contoh, terutama dilaksanakan pada tanggal interim, hanya menggunakan prosedur pengujian interim akan meningkatkan risiko salah saji yang terjadi pada akhir periode yang tidak terdeteksi. Risiko tersebut meningkat pada waktu yang lebih lama di antara interim dan akhir periode. Jika prosedur-prosedur substantif dilakukan pada tanggal interim, auditor harus menutup periode yang tersisa dengan melakukan, baik itu prosedur-prosedur substantif yang dikombinasikan dengan pengujian pengendalian untuk periode intervensi, maupun hanya melakukan prosedur-prosedur substantif lanjutan. Sepanjang hal tersebut akan memberikan dasar yang memadai untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan audit dari tanggal interim sampai akhir periode. Yang kedua, ada cakupan prosedur-prosedur substantif. Semakin besar resiko salah saji material, semakin besar cakupan prosedur-prosedur substantif. Dalam perencanaan pengujian atas rincian transaksi atau saldo akun, cakupan pengujian biasanya mempertimbangkan terkait ukuran sampel yang dipengaruhi oleh resiko salah saji material. Penggunaan CATS dapat memungkinkan pengujian transaksi dan berkas elektronik yang lebih ekstensif. Sebagai contoh, dalam melakukan prosedur-prosedur audit seperti sejumlah teknik yang mungkin digunakan untuk menguji keseluruhan populasi daripada sampel. Oleh karena resiko salah saji material memperhitungkan pengendalian internal, cakupan prosedur-prosedur substantif mungkin dikurangi jika pengujian pengendalian menunjukkan sejumlah pengendalian telah memadai. Yang ketiga, ada pengujian atas rincian, pencairan liabilitas yang tidak tercatat. Pengujian substantif yang biasanya dilakukan pada akun utang usaha adalah pencairan liabilitas yang tidak tercatat. Pengujian ini dapat menjadi bagian dari prosedur penutup atau dilakukan dalam kaitannya dengan informasi dengan konfirmasi akun utang usaha. Pengujian ini memberikan bukti sebagai kelengkapan dan beberapa bukti sebagai evaluasi. Dan selanjutnya ada kecukupan bukti audit yang memadai. Kecukupan bukti audit dan bukti audit yang memadai saling berkaitan. Kecukupan atau sufisiensi merupakan ukuran sejumlah bukti audit yang diperlukan, tentu saja dipengaruhi oleh penilaian auditor terhadap resiko salah saji. Semakin tinggi resiko yang dinilai, semakin banyak audit yang mungkin diperlukan. Dan juga dengan jumlah kualitas bukti audit tersebut, semakin tinggi kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti audit yang mungkin diperlukan. Namun, memperoleh lebih banyak bukti audit tidak dapat menutup rendahnya kualitas bukti audit yang dimaksud. Bukti audit yang memadai atau appropriateness merupakan ukuran kualitas bukti yang mana relevansi dan reliabilitas bukti audit mendukung sejumlah kesimpulan yang menjadi dasar bagi opini auditor. Reliabilitas bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifat dasarnya dan tergantung pada masing-masing situasi yang ada untuk memperoleh bukti audit tersebut. Selanjutnya ada pertimbangan auditor terkait apakah bukti audit yang ada dapat dikatakan cukup dan memadai, yang mana keberadaannya dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah signifikansi salah saji yang potensial dalam asersi dan kemungkinan salah saji tersebut memiliki pengaruh yang bersifat material pada laporan keuangan, baik untuk masing-masing salah saji maupun yang digabungkan dengan salah saji potensial lainnya. Komponen yang lebih material, semakin banyak kebutuhan atas kecukupan bukti audit yang memadai. Yang kedua, efektivitas respon yang diberikan dan pengendalian yang dilakukan manajemen untuk menangani sejumlah risiko. Pengendalian yang kuat mengurangi kebutuhan terhadap bukti audit. Yang ketiga, pengalaman yang diperoleh selama audit sebelumnya terkait kesamaan salah saji yang potensial. Pengalaman sebelumnya dengan klien akan mengindikasikan seberapa banyak bukti yang didapatkan sebelumnya dan apakah bukti audit tersebut telah cukup dan memadai. Yang keempat, hasil-hasil dari sejumlah prosedur audit yang dilakukan, termasuk apakah prosedur audit ini telah mengidentifikasi contoh-contoh kecurangan atau kesalahan secara khusus. Yang kelima, sumber dan reliabilitas informasi yang tersedia.
Yang keenam, bukti audit yang bersifat persuasif. Yang ketujuh, pemahaman terhadap entitas dan lingkungan entitas termasuk pengendalian internalnya. Yang berikutnya, ketika merancang dan melaksanakan prosedur-prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan reliabilitas informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Reliabilitas atau reliability adalah kualitas informasi yang bebas dari kesalahan dan bias yang bersifat material dan dapat diandalkan oleh para pengguna untuk mempresentasikan kegiatan. Apakah merepresentasikan sebagai yang dimaksudkan atau merepresentasikan ekspektasi yang wajar. Relevansi bukti atau relevance of evidence adalah ketepatan atau keakuratan bukti terhadap tujuan audit yang sedang diuji. Jumlah atau relevansi dan reliabilitas bukti audit yang diperlukan dipengaruhi oleh resiko salah saji. Semakin tinggi resiko, semakin banyak bukti audit yang diperlukan, dan juga dipengaruhi oleh kualitas bukti audit. Semakin tinggi kualitas bukti audit, semakin sedikit bukti audit yang diperlukan. Selanjutnya, relevansi. Relevansi menyangkut hubungan logis atau berkaitan dengan tujuan prosedur audit dan asumsi berdasarkan sejumlah pertimbangan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian atau akun yang lebih saji atau kurang saji. Sebagai contoh, apabila ya tujuan prosedur audit adalah untuk menguji adanya lebih saji atau overstatement pada akun utang usaha, pengujian atas utang usaha yang tercatat dapat menjadi prosedur audit yang relevan. Dengan kata lain, saat menguji adanya kurang saji atau understatement pada akun utang usaha, pengujian atas utang usaha yang tercatat tidak dapat dikatakan relevan, tapi pengujian atas informasi seperti pengeluaran berikutnya, faktur-faktur yang belum dibayar, laporan pemasok dan laporan penerimaan yang tidak sesuai dapat dikatakan relevan. Yang berikutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas informasi yang digunakan sebagai bukti audit, dan selanjutnya bukti audit itu sendiri dipengaruhi oleh sumber dan sifat dasarnya dan situasi-situasi yang mana bukti audit tersebut diperoleh, termasuk pengendalian atas penyusunan dan pengelolaannya yang relevan. Oleh karena itu, generalisasi terkait reliabilitas dari berbagai tipe bukti audit merupakan subjek pengecualian yang penting. Bahkan ketika informasi yang digunakan sebagai bukti audit diperoleh dari sumber eksternal entitas, situasi yang dapat terjadi dapat mempengaruhi reliabilitasnya. Sebagai contoh, informasi yang diperoleh dari sumber eksternal yang independen tidak dapat diandalkan. Jika sumber tersebut tidak memberikan seluruh informasi yang diperlukan, atau tenaga ahli manajemen dapat kehilangan objektivitasnya. Selanjutnya, bukti persuasif. Bukti persuasif atau persuasif memiliki kekuatan atau kemampuan yang logis atau beralasan. Seringkali tergantung pada penggunaan alas induktif atau deduktif. Bukti dapat menjadi persuasif jika didasarkan pada karakter, kredibilitas, atau reliabilitas sumber. Yang terakhir ada biaya atau manfaat. Auditor juga perlu berpikir mengenai hubungan di antara biaya untuk memperoleh audit dan kegunaan informasi yang diperoleh. Saya rasa cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Baiklah, sebelum ditutup, karena tadi dibuka dengan sebuah pantun, mari kita tutup dengan sebuah pantun pula yang bunyinya seperti ini. Mari kita menjaga badan, jaga badan berolahraga, cakep. Undur diri kami ucapkan untuk para pendengar semuanya. Baiklah, sekian dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.